Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi yang tidak terlepas akan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Kerajaan Maroko, Duta Besar Mesir, secara daring hadir juga Kedutaan Mesir di Bolivia, Duta Besar Qatar, Duta Besar Kesultanan Oman, Syekh Riyad Basu, Lebanon, dan Syekh Muhammad Wahum Libya. Para gubernur, rektor dan wakil rektor Universitas Negeri Semarang, ketua dan anggota Senat Universitas Negeri Semarang, dekan, ketua lembaga dan direktur program Aksara Sarjana Universitas Negeri Semarang, para guru besar, para rektor, para pejabat, baik tingkat pusat maupun daerah. Dosen, mahasiswa, dan seluruh keluarga besar Universitas Negeri Semarang, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para tamu undangan, Bapak Ibu yang hadir secara daring dan luring. Hadirin yang berbahagia, kita menyadari bahwa bangsa Indonesia, kemajuan dari teknologi dan ekonomi telah tumbuh, dibuktikan berdirinya Borobudur. Prambanan sangat mengundang secara ilmiah sejarah sejauh mana teknologi yang dimiliki para leluhur kita yang telah mampu menunjukkan kemajuan teknologi. Terlepas dari itu, para leluhur bangsa ini telah mampu mewujudkan kebinekaan dengan bukti Borobudur dan Prambanan yang berbeda ideologi. Dari segi ekonomi telah mampu menunjukkan dengan adanya situs-situs sejarah yang ada, tidak mungkin mampu berdiri tanpa ditunjang atau sarana ekonomi yang sangat kuat. Begitu pula dari kerajaan yang ada di Indonesia seperti Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, Kerajaan Aceh, Demak, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, secara global mampu membangun kesejahteraan yang dibangun dari segi ekonomi, toleran yang sangat tinggi di antara satu sama yang lain. Maka tidaklah heran apabila kemajuan yang ada dalam bangsa ini melahirkan tokoh-tokoh pendidik atau tokoh-tokoh pejuang dan perguruan-perguruan tinggi yang tidak terlepas telah andil besar dan mempunyai kontribusi dalam mengisi kemerdekaan, khususnya UNES atau lebih terkenal Universitas Semarang. Hadirin yang berbahagia, pada era milenial ini banyaknya media sosial dan keterbukaan informasi, penggunaan bahasa juga menentukan kondisi beragama, berbangga, berbangsa dan bernegara, dan penyebaran hoaks dan ajaran kebencian yang masih akan menyebabkan situasi yang chaos atau kacau. Karena itu, pendakwah sebagai salah satu publik figur perlu mengedepankan hal-hal yang tidak menyimpang dari khasanah beragama dan bernegara. Sebagaimana contohnya
oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang luar biasa adalah dakwah yang dilakukan tanpa menghunus pedang, senjata. Dakwah yang baik sebaiknya dilakukan melalui kelembutan bahasa dan sikap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini saya membentangkan pemikiran mengenai strategi pemberdayaan umat dan sejarah kebangsaan. Esensi judul itu menitik beratkan pada strategi pemberdayaan umat melalui komunikasi dakwah. Oleh sebab itu, bangunan komunikasi dalam berdakwah sebaiknya dikemas melalui 3 pilar, yakni keagamaan, kebangsaan, nasionalisme, dan perekonomian. Kebangsaan hal ini, kebangsaan. Hal ini terkait kondisi bangsa Indonesia yang telah terkikis rasa nasionalismenya atau melentur. Pengetahuan dan pemahaman sejarah kebangsaan akan membentuk karakter cinta tanah air dan bela negara. Maka dari itu, hubungan 3 pilar pemberdayaan umat akan menjadi cemerlang tatkala sejarah kebangsaan diperdayakan sebagai daya ungkit umat untuk mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Rangkaian itu akan paralel pada SDM unggul untuk Indonesia maju yang digagas oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Semoga Indonesia menjadi negara yang gemah ripah, loh jinawi, dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan secara pribadi dan keluarga. Saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin semua yang telah meluangkan waktu pada hari ini, baik secara langsung maupun dalam jaringan virtual. Teks khusus keluarga besar Universitas Negeri Semarang, rektor dan jajarannya, senat, promotor, kopromotor yang telah memberikan kepercayaan atas gelar doktor kehormatan kepada saya. Semoga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Walaupun saya mampu mengucapkan terima kasih, namun terlalu kecil ucapan terima kasih. Namun sampai sekarang ini masih mendapatkan kesulitan untuk mengganti kalimat terima kasih, karena jasa tidak bisa ditakar dengan apapun, terutama pendiri para leluhur bangsa ini. Amanat telah tertumpu di pundak kita semuanya. Mampukah kita menjadi generasi penerus sehingga tidak menjadi bangsa dan umat yang mengecewakan para beliau? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum.